Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Agnes Trisnawati Toding dengan NIM A241-20004. Kemudian ada Aminito Bunggu dengan NIM A241-20032. Dan yang terakhir ada Jessica Gabriela Taro dengan NIM A241-20054. Video kami kali ini berisi tentang presentasi dari hasil yang telah kami peroleh setelah melakukan praktikum mekanika, khususnya pada percobaan ketiga. Adapun asisten dari percobaan ketiga ini yaitu Kak Yuli Astriani. Nah, judul dari percobaan ketiga ini yaitu hukum Hooke, dan terdapat beberapa tujuan yang harus dicapai, yaitu yang pertama, mampu menentukan konstanta pegas. Yang kedua, menganalisis grafik hubungan antara gaya dengan jarak. Yang ketiga, menganalisis grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Yang keempat, menganalisis grafik hubungan antara jarak dan waktu. Dan yang terakhir, menentukan energi dalam dan energi kinetik. Pada percobaan hukum Hooke ini terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama ada Paskar sistem sepanjang 1,2 meter sebanyak 1 buah, berfungsi sebagai lintasan yang akan dilalui oleh Paskar. Kemudian yang kedua ada motion sensor sebanyak 1 buah, berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi gerak dari Paskar. Kemudian yang ketiga ada dinamis track spring set sebanyak 1 set, merupakan satu set pegas bervariasi yang berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk menentukan konstanta pegas. Kemudian yang keempat ada force sensor sebanyak 1 buah, berfungsi untuk mendeteksi gaya dari sensor. Kemudian yang kelima ada elastic bumper. Elastic bumper ini berfungsi untuk melindungi Paskar agar terhindar dari suara ultrasonik. Kemudian yang keenam ada pisik string. Selanjutnya ada Paskar sebanyak 1 buah, berfungsi sebagai alat yang akan bergerak berupa truk yang membantu dalam mendeteksi konstanta pegas. Kemudian yang terakhir ada spring cut launcher, berfungsi sebagai alat yang akan membantu Paskar untuk meluncur dan berfungsi untuk mendeteksi hukum Hooke, tabrakan, dan konversasi energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dasar teori dari percobaan ketiga ini. Langsung saja, jadi pada dasarnya semua benda yang ada di bumi ini dapat mengalami perubahan bentuk atau deformasi apabila diberikan sejumlah gaya. Misalnya, dalam percobaan ini kita ambil contoh yaitu karet. Karet jika ditarik, panjangnya akan bertambah, tetapi jika dilepaskan, maka panjangnya akan kembali ke panjang semula. Dengan kata lain, benda dapat kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan. Nah, kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan disebut dengan elastisitas. Sifat elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya luar yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Pada akhirnya, semua bahan memiliki sifat elastis, meskipun boleh jadi amat sukar untuk direnggangkan. Kita juga perlu mengetahui bahwa semua benda yang memiliki sifat elastis pasti akan memiliki sifat plastis. Misalnya dalam percobaan kali ini yaitu pegas. Mula-mula, mungkin pegas akan tetap kembali ke bentuk semula bila gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Tetapi apabila pegas yang kita rentangkan dengan gaya yang lebih besar lagi, ada saatnya pegas akan menjadi kendur dan sampai di titik tertentu. Pegas tidak akan kembali ke bentuk semula atau biasa disebut dengan sifat plastis. Kondisi ini menandakan kalau elastisitas pegas sudah terlampaui. Jika gaya terus diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk meregang, maka pegas akan patah. Jika benda telah sampai pada daerah plastis karena stres yang diberikan terlalu besar, maka sifat elastisitas dari benda tersebut akan hilang. Dia tidak akan bisa untuk kembali lagi ke bentuknya yang semula. Kemudian, jika stres yang diberikan pada pegas ini terlalu besar, maka kemungkinan besar pegas ini akan putus atau rusak, di mana molekul pada benda tidak lagi mampu untuk mengatasi tekanannya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Hooke ini mengkaji bahwa besarnya gaya yang diberikan pada sebuah pegas
atau benda berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya. Apabila benda ditarik sejauh X ke kanan yang tentunya arahnya positif, maka pegas akan memberikan gaya pemulih kepada benda tersebut yang arahnya ke kiri sehingga benda tersebut kembali ke posisi setimbangnya. Sebaliknya, jika benda ditarik ke kiri yang tentunya arahnya negatif, maka pegas juga akan memberikan gaya pemulih untuk mengembalikan benda tersebut ke kanan sehingga benda kembali ke posisi setimbang. Kemudian besar gaya pemulih F ternyata berbanding lurus dengan simpangan X, yang secara matematis dapat dituliskan dengan F sama dengan K dikali delta X, di mana F adalah gaya yang dikerjakan pada pegas, delta X adalah pertambahan panjang, dan K adalah konstanta pegasnya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai tanda negatif pada persamaan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi F sama dengan minus K dikali delta X. Minus di sini menunjukkan bahwa ternyata gaya yang bekerja pada pegas ini berlawanan arah dengan jarak sepanjang X. Itulah sebabnya mengapa pada persamaan yang sebelumnya F sama dengan K dikali delta X menjadi F sama dengan minus K dikali delta X. Ternyata gaya yang menyebabkan sebuah benda ini berubah bentuk berbanding lurus dengan sebuah besaran yang disebut dengan tegangan. Nah, hasil dari perubahan bentuk yang disebabkan oleh tegangan ini disebut dengan regangan. Regangan ini berupa pertambahan panjang dari benda itu sendiri. Menurut Robert Hooke sendiri, perbandingan antara tegangan dan regangan ini disebut dengan modulus elastisitas. Nah, secara matematis, modulus elastisitas berbanding lurus dengan tegangan tetapi berbanding terbalik dengan regangan. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari tegangan ini yaitu tegangan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang benda. Nah, karena secara matematis modulus ini berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan regangan. Nah, tegangan ini merupakan sebuah besaran yang berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya, sementara regangan itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang benda dan berbanding terbalik dengan panjang awal benda. Oke, selanjutnya yaitu prosedur-prosedur kerja yang dilakukan dalam percobaan ini. Akan dijelaskan oleh teman saya kepada Jessica Gabriela Taro, saya persilahkan. Adapun prosedur kerja yang kami lakukan dalam percobaan ini ada dua, yaitu untuk prosedur A dan prosedur B. Pada prosedur A, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua merangkai alat seperti pada gambar di modul, dan yang ketiga menghubungkan 850 universal interface dengan komputer melalui CPU. Yang keempat, membuka aplikasi Pasco pada komputer. Yang kelima, kami melakukan percobaan yaitu untuk 3 perlakuan, dan untuk perlakuan pertama, jarak yang kami gunakan itu 20 cm. Jadi yang pertama kami menekan tombol force atau zero pada sensor gaya untuk mengkalibrasi sensor gaya. Yang kedua, mengklik tombol record pada aplikasi Pasco pada layar monitor bersamaan dengan menarik Paskar sejauh 20 cm. Yang ketiga, melepaskan Paskar secara perlahan-lahan ketika Paskar mendekati sensor gaya, kemudian mengklik tombol stop pada aplikasi Pasco di monitor. Yang keempat, mengamati grafik yang dihasilkan dan mengatur tingkat kehalusan grafik pada aplikasi Pasco. Yang kelima, menyimpan hasil pengamatan ke dalam komputer dalam bentuk file. Untuk perlakuan kedua, yaitu untuk jarak 30 cm, perlakuan masih tetap sama, yaitu yang pertama kami menekan tombol force, mengkalibrasi kembali sensor gaya. Yang kedua, mengklik tombol record pada aplikasi Pasco pada layar monitor bersamaan dengan menarik Paskar sejauh 20 cm. Yang ketiga, melepaskan Paskar secara perlahan-lahan, dan ketika Paskar mendekati sensor gaya, kemudian mengklik tombol stop pada aplikasi Pasco di monitor. Yang keempat, mengamati grafik yang dihasilkan dan mengatur tingkat kehalusan grafik pada aplikasi Pasco di monitor. Yang kelima, menyimpan kembali hasil pengamatan ke dalam komputer ke dalam bentuk file. Dan untuk perlakuan yang ketiga, yaitu untuk jarak 40 cm. Perlakuan yang diberikan juga sama. Yang pertama, menekan tombol force pada sensor gaya ini untuk mengkalibrasi kembali.
Dan yang kedua, mengklik tombol record pada aplikasi Pasco pada layar monitor bersamaan dengan menarik paskar sejauh 20 cm. Yang ketiga, melepaskan paskar tersebut secara perlahan-lahan, dan ketika paskar mendekati sensor gaya, kemudian mengklik tombol stop pada aplikasi Pasco di monitor. Yang keempat, mengamati grafik yang dihasilkan dan mengatur tingkat kehalusan grafik pada aplikasi Pasco. Yang kelima, menyimpan hasil pengamatan ke dalam komputer dalam bentuk file. Untuk prosedur B, yang pertama sama dengan prosedur A, yaitu merangkai alat seperti pada gambar di modul. Yang kedua, membuka aplikasi Capstone pada komputer. Yang ketiga, melakukan percobaan. Di sini dilakukan 3 perlakuan. Yang pertama itu untuk jarak 5 cm. Yang pertama, menekan tombol force atau zero pada sensor gaya untuk mengkalibrasi sensor gaya. Yang kedua, mengklik tombol record pada aplikasi Pasco pada layar monitor bersamaan dengan menarik paskar sejauh 5 cm. Yang ketiga, melepaskan paskar secara perlahan-lahan. Ketika paskar kembali ke posisi awal, kemudian mengklik tombol stop pada aplikasi Pasco di monitor. Yang keempat, mengamati grafik yang dihasilkan, kemudian mengatur tingkat kehalusan grafiknya. Yang kelima, menyimpan hasil pengamatan pada komputer dalam bentuk file. Untuk perlakuan kedua, yaitu jarak 6 cm. Yang pertama itu kita mengkalibrasi kembali sensor gaya dengan menekan tombol force sensor. Yang kedua, mengklik tombol record pada aplikasi Pasco pada layar monitor bersamaan dengan menarik paskar sejauh 6 cm. Yang ketiga, melepaskan paskar secara perlahan-lahan. Ketika paskar kembali ke posisi awal, kemudian mengklik tombol stop pada aplikasi Pasco di monitor. Yang keempat, mengamati grafik yang dihasilkan, kemudian mengatur tingkat kehalusan grafiknya. Yang kelima, menyimpan data hasil pengamatan pada komputer dalam bentuk file. Dan untuk perlakuan yang ketiga, jarak 7 cm. Yang pertama, mengkalibrasi kembali sensor gaya dengan mengklik tombol force pada sensor gaya. Yang kedua, mengklik tombol record pada aplikasi Pasco pada layar monitor bersamaan dengan menarik paskar sejauh 5 cm. Yang ketiga, melepaskan paskar secara perlahan-lahan, dan ketika paskar kembali ke posisi awal, kemudian mengklik tombol stop pada aplikasi Pasco di monitor. Yang keempat, mengamati grafik yang dihasilkan, kemudian mengatur tingkat kehalusan grafiknya. Yang kelima, menyimpan data dan hasil pengamatan pada komputer dalam bentuk file. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang kami peroleh dari percobaan ini. Di sini kan ada 2 prosedur, yaitu prosedur A dan prosedur B. Dan untuk prosedur A, dapat kita lihat pada tabel, itu ada 3 perlakuan. Yang pertama untuk jarak 2 cm, diperoleh gaya sebesar 2,3 dikali 10 pangkat min 1, dan pertambahan panjang 1,08 dikali 10 pangkat min 1 meter. Untuk jarak yang kedua yaitu 3 cm, diperoleh gaya 0,6 dikali 10 pangkat min 1 Newton, dengan pertambahan panjang 1,6 dikali 10 pangkat min 1 meter. Untuk jarak yang ketiga yaitu 4 cm, diperoleh gaya sebesar 3 dikali 10 pangkat min 1 Newton, dan pertambahan panjang sebesar 1,85 dikali 10 pangkat min 1 meter. Adapun grafik yang dihasilkan pada prosedur A ini yaitu grafik linear, di mana jaraknya itu berbanding lurus dengan gaya dan pertambahan panjangnya. Selanjutnya untuk prosedur B, di sini juga dilakukan 3 perlakuan. Yang pertama untuk jarak 50 cm, diperoleh gaya sebesar 257 dikali 10 pangkat min 2 Newton, dengan pertambahan panjang 2,1 dikali 10 pangkat 2 meter. Dan untuk perlakuan yang kedua yaitu 60 cm, di sini diperoleh gaya sebesar 213 dikali 10 pangkat min 2 Newton, dengan pertambahan panjang 1,8 dikali 10 pangkat min 2. Untuk perlakuan yang ketiga yaitu 70 cm, diperoleh gaya sebesar 12 kali 10 pangkat min 2 Newton, dengan pertambahan panjang 2,3 dikali 10 pangkat 2 meter. Grafik yang dihasilkan pada prosedur B ini berbeda dengan grafik yang dihasilkan pada prosedur A. Jadi grafik yang dihasilkan pada prosedur B ini dia tidak linear karena terjadi beberapa kesalahan dari perhatikan dan juga alat-alat yang digunakan. Kesalahan dari perhatikan itu yaitu
kurangnya keterampilan kami dalam menyusun rangkaian dan juga saat melakukan percobaan. Sehingga data yang kami peroleh tidak akurat. Untuk analisa data sendiri, untuk menentukan besarnya nilai konstanta pegas itu, untuk prosedur A kami menggunakan rumus hukum Hooke, yaitu F sama dengan min K delta X. Untuk jarak 2 cm diperoleh nilai konstanta pegas yaitu min 2,12 Newton per meter. Untuk jarak 3 cm kami peroleh nilai konstanta pegas itu yaitu 0,375 Newton per meter. Dan untuk jarak 4 cm kami peroleh nilai konstanta pegas yaitu min 1,62 Newton per meter. Untuk menentukan besarnya usaha kami menggunakan rumus U sama dengan 1/2 K delta X kuadrat. Untuk jarak 2 cm kami memperoleh nilai sebesar 1,23 dikali 10 pangkat 3 Newton meter. Untuk jarak 3 cm kami memperoleh nilai sebesar 4,6 dikali 10 pangkat min 3 Newton meter. Dan untuk jarak 4 cm kami memperoleh nilai usaha sebesar 27 dikali 10 pangkat 3 Newton meter. Untuk prosedur B sendiri, untuk menentukan nilai konstanta pegas itu, rumus yang digunakan sama dengan rumus yang digunakan pada prosedur A, yaitu yang pertama untuk menentukan nilai konstanta pegas digunakan rumus hukum Hooke yaitu F sama dengan min K delta X. Untuk jarak 5 cm diperoleh nilai konstanta pegas sebesar min 122,3 Newton per meter. Dan untuk jarak 60 cm diperoleh nilai konstanta pegas sebesar min 118,3 Newton per meter. Dan untuk jarak 70 cm diperoleh nilai konstanta pegas sebesar min 52,1 Newton per meter. Dan untuk menentukan besarnya usaha pada prosedur B ini, rumus yang digunakan juga sama pada prosedur A, yaitu U sama dengan 1/2 K delta X kuadrat. Untuk jarak 50 cm diperoleh nilai besarnya usaha itu yaitu 2,6 dikali 10 pangkat 2 Newton meter. Dan untuk jarak 60 cm sendiri diperoleh besar usaha sebesar 1,9 dikali 10 pangkat 2 Newton meter. Dan untuk jarak 70 cm diperoleh besarnya usaha 1,3 dikali 10 pangkat 2 Newton meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aminito Bunggu. Saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan pada hasil pengamatan nilai dari konstanta pegas yang diperoleh untuk prosedur A, yaitu untuk jarak 20 menghasilkan min 2,12 Newton per meter, dan untuk jarak 30 menghasilkan min 0,375 Newton per meter, dan untuk jarak 40 menghasilkan min 1,62 Newton per meter. Sedangkan untuk prosedur B diperoleh yaitu untuk jarak 5 cm menghasilkan min 122,38 Newton per meter. Untuk jarak 6 cm menghasilkan min 118,33 Newton per meter. Dan untuk jarak 7 cm menghasilkan min 52,17 Newton per meter. Tanda negatif pada hasil ini menunjukkan bahwa gaya pegas mempunyai arah berlawanan dengan jarak X. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa prosedur B menghasilkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan prosedur A, karena prosedur A memiliki nilai gaya pegas lebih besar atau kaku, sehingga memiliki nilai konstanta lebih besar dari prosedur B. Pada hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan teori bahwa semakin tidak elastis pegas tersebut, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk menekan ataupun merenggangkan pegas, sehingga konstanta pegas juga akan semakin besar karena gaya berbanding lurus dengan konstanta pegas. Adapun nilai energi dalam U yang diperoleh pada percobaan ini yaitu untuk prosedur A dengan jarak 20 diperoleh energi sebesar 1,23 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Untuk jarak 30 cm diperoleh energi sebesar
4,86 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Dan untuk jarak 40 cm menghasilkan 28 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Sedangkan untuk prosedur B dengan jarak 6 cm diperoleh energi sebesar 269,8 kali 10 pangkat min 4 Newton meter. Untuk jarak 7 cm menghasilkan 191,67 kali 10 pangkat min 4 Newton meter. Dan untuk jarak 8 cm menghasilkan 137,96 kali 10 pangkat min 4 Newton meter. Berdasarkan hasil energi dalam U yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa nilai prosedur A lebih besar dibandingkan nilai pada prosedur B. Dikarenakan semakin besar jaraknya, maka energi dalam pegas juga semakin besar, begitupun sebaliknya. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin besar jaraknya, maka energi di dalamnya semakin besar, dan sebaliknya, semakin kecil jaraknya, maka energi dalam pegas juga semakin kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil percobaan sesuai dengan literatur. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah melakukan percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Hukum Newton adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam bidang ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pir atau pegas. Hukum Hooke menjelaskan tentang batas elastisitas. Elastisitas benda hanya berlaku sampai suatu batas, yaitu batas elastisitas. Yang kedua yaitu dapat dilihat pada gambar grafik fungsi gaya F terhadap fungsi jarak X, di mana grafik dihasilkan tidaklah lurus. Pada prosedur A, grafik yang kami peroleh adalah grafik linear, tetapi pada prosedur B, grafik yang kami peroleh merupakan grafik berbanding terbalik, sehingga kecepatan benda berbeda antara kecepatan awal dan kecepatan akhir. Hal ini dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada benda atau Pascal. Yang kedua, hal ini dapat dilihat pada gambar grafik fungsi gaya terhadap fungsi jarak, di mana grafik dihasilkan tidaklah lurus. Pada prosedur A, grafik yang kami peroleh adalah grafik linear, tetapi pada prosedur B, grafik yang kami peroleh merupakan grafik berbanding lurus, sehingga kecepatan benda berbeda antara kecepatan awal dan kecepatan akhir, hingga hal ini dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada benda atau Pascal. Yang ketiga, adapun besar konstanta pegas yang diperoleh pada percobaan ini, yaitu pada prosedur A, untuk jarak 2 kali 10 pangkat min 1 meter menghasilkan konstanta min 2,12 Newton per meter. Untuk jarak 3 kali 10 pangkat min 1 meter menghasilkan konstanta pegas sama dengan min 3,75 kali 10 pangkat min 1 Newton meter. Sedangkan untuk jarak 4 kali 10 pangkat min 1 meter menghasilkan konstanta min 1,62 Newton per meter. Sedangkan pada prosedur B, untuk jarak 5 kali 10 pangkat min 2 meter menghasilkan konstanta min 122,38 Newton per meter. Untuk jarak 6 kali 10 pangkat min 2 meter menghasilkan konstanta min 118,33 Newton per meter. Sedangkan untuk jarak 7 kali 10 pangkat min 2 meter menghasilkan konstanta min 52,17 Newton per meter. Yang keempat, adapun besar energi dalam pegas yang diperoleh pada percobaan ini, yaitu pada prosedur A untuk jarak 2 kali 10 pangkat min 1 meter menghasilkan energi 1,23 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Untuk jarak 3 kali 10 pangkat min 1 meter menghasilkan usaha energi 4,86 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Dan untuk jarak
4 kali 10 pangkat min 1 meter menghasilkan energi 28 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Sedangkan pada prosedur B, untuk jarak 5 kali 10 pangkat min 2 meter menghasilkan energi 269,8 kali 10 pangkat min 4 Newton meter. Untuk jarak 6 kali 10 pangkat min 2 meter menghasilkan energi 191,67 kali 10 pangkat min 4 Newton meter. Dan untuk jarak 7 kali 10 pangkat min 2 meter menghasilkan usaha 137,96 kali 10 pangkat min 4 Newton